Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas lanjutan dari materi gelombang bunyi, yaitu intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah daya bunyi yang dipindahkan setiap satuan luas. Daya itu simbolnya P, dan luas permukaan itu ya simbolnya A. Nah, di sini ada keterangannya P daya, A luas bidang yang melingkupi bunyi tersebut. Ya. Satuan daya kita tahu watt ya sini. Kemudian luas itu satuannya meter persegi. Nah, luas permukaan yang melingkupi bunyi itu ya berbentuk seperti bola. Sehingga ini luasnya bisa diganti dengan luas permukaan bola, yaitu 4πr². Sehingga intensitas bunyi rumusnya satuannya adalah watt per meter persegi, seperti ini. Nah ya, karena energi tiap satuan waktu kita ketahui sebagai pengertian daya, tadi kelanjutan dari materi ini keterangannya, maka intensitas bisa ditentukan dengan persamaan yang telah disebutkan, I sama dengan P per A. Energi bunyi dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan sama besar, sehingga luas yang dijangkau sama dengan luas permukaan bola. Nah, sudah disebutkan tadi, sehingga persamaan di atas dapat ditulis I sama dengan A-nya diganti dengan 4πr². Intensitas bunyi yang terdengar di suatu tempat berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dan sebanding dengan dayanya. Sedangkan taraf intensitas bunyi menunjukkan tingkat kebisingan bunyi. Semakin tinggi taraf intensitas, nanti simbolnya TI, maka semakin bising bunyi tersebut. Taraf intensitas mempunyai simbol TI dan satuannya desibel, disingkat dB. Taraf intensitas berbeda dengan intensitas. Intensitas gelombang tadi adalah didefinisikan sebagai daya gelombang dibagi luas. Sudah dibahas yang ini. Jadi nanti ada istilah intensitas, I simbolnya, kemudian dan taraf intensitas. Taraf intensitas dihitung dengan menggunakan rumus TI sama dengan 10 log I per I0. Ya, TI menyatakan taraf intensitas, I menyatakan intensitas bunyi, dan I0 menyatakan intensitas ambang pendengaran di rumusnya. Jadi log I per I0, di mana besar intensitas ambang pendengaran itu adalah 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Jika terdapat sekian buah sumber bunyi yang identik, taraf intensitas bunyi dihitung menggunakan rumus atau persamaan berikut. TIN, TI ya, TI taraf intensitas, N itu jumlah sumber bunyi. Nah, itu sama dengan TI1. Ini jadi taraf intensitas bunyi satu buah sumber bunyi tersebut berapa taraf intensitasnya. Nah, kemudian ditambah 10 log N. N itu jumlah tadi, jumlah sumber bunyi apakah dia ada 10, 100 gitu. Ya, jadi menggunakan persamaan ini. Jadi ini adalah menyatakan taraf intensitas satu sumber bunyi adalah TI1. TIN adalah taraf intensitas dari sekian sumber bunyi. Nah, kita ringkas saja mengenai intensitas dan taraf intensitas gelombang, khususnya dalam ini gelombang bunyi. Sebenarnya ini adalah gelombang secara umum ya. Secara gelombang. Nah, jadi di sini tabel di sini adalah kondisi ya, atau keterangan intensitas dan taraf intensitas oleh satu sumber bunyi aja. I rumusnya tadi P per A, A-nya bisa diganti dengan 4πr². Ya, untuk taraf intensitas bunyi saja itu kalau diketahui intensitasnya, maka dia akan diketahui taraf intensitas dari bunyi.
Kemudian intensitas dan taraf intensitas oleh variasi jarak, ya, yang jaraknya berbeda. Nah, I berbanding terbalik dengan R kuadrat tadi. Jadi ini I2, ini R2 kuadrat, I1 berbanding terbalik tuh dengan R1 kuadrat, ya. Ini jika jaraknya berbeda, maka intensitas bunyinya juga berbeda. Begitu juga dengan taraf intensitasnya, taraf intensitas bunyinya. Ya, ini kondisi ini adalah kondisi posisi jarak pertama, ini jarak kedua, ya. Nah, jadi bisa memakai rumus TI2 sama dengan TI1 plus 10 log I2 per I1. Nah, karena I2 per I1 itu adalah berbanding dengan R1 per R2 kuadrat, jadi ini bisa diganti dengan R1 per R2 kuadrat. Ya, ini kurang kuadratnya di sini. Tinggal ditambahkan nanti. Nah, kemudian intensitas dan taraf intensitas N sumber bunyi. IN, nah, intensitas sekian sumber bunyi, ya berarti dikali aja tuh satu sumber berapa. Tinggal dikali jumlahnya ada berapa sumber itu. Oke. Sedangkan taraf intensitasnya adalah untuk tadi satu buahnya berapa taraf intensitas. Kemudian sekian banyaknya dimasukkan dalam persamaan ini, dihitung. Nah, taraf intensitas totalnya adalah dengan menggunakan persamaan ini. Ya, mungkin nanti kita bisa lihat dalam contoh-contoh soal yang akan dijelaskan di bawah. Nah, ini keterangannya tadi sudah kita urai dalam penjelasan mengenai rumus-rumus ini ringkasannya. 10 mesin identik. Jadi ada 10 mesin yang identik dioperasikan serentak mempunyai taraf intensitas bunyi rata-ratanya adalah 40 desibel. Nah, jika 1000 mesin identik dioperasikan bersama-sama, maka taraf intensitas bunyi yang terdengar adalah berapa desibel. Jadi ini diketahuinya gini. Diketahui di soal itu jadi 10 mesin identik. Jadi taraf intensitas untuk 10 mesin ketik adalah 40 desibel dB. Nah, pertanyaannya jika banyak bunyinya itu mesin tiknya ada 1000. Nah, pertanyaannya adalah berapa taraf intensitas bunyi yang 1000 itu. Nah, ini pertanyaan intensitas yang kedua. Nah, ya, bentar, ini nggak kelihatan. Ya, oke. Nah, dari situ kita mau jawabnya gini, jawab. Kan ini 1000 itu untuk yang ditanya, yang diketahui adalah 10, ya. Dari 1000 kalau dibagi 10 nanti n-nya menjadi, ya. Di sini nih, ini dulu deh. Kan tadi 1000 bunyi mau dibunyikan bersama. Nah, kelipatannya adalah yang 10 yang diketahui kan kalau taraf intensitas untuk 10 bunyi. Dari 1000 itu dibagi 10 dulu. Ya, ini nih dibagi 10 1000-nya. Karena kan yang diketahui 10 bunyi. Berarti 1000 dibagi 10, ini kan dapatnya ini sama dengan 100. Jadi ini yang kita pakai banyaknya, n-nya ya. N yang kita mau pakai ini. Jadi gini, sama dengan, jadi taraf intensitas TI, taraf intensitas dari 1000 sama dengan taraf intensitas 10 bunyi ditambah 10 log dari N. Nah, N-nya yang mana? N-nya bukan yang 1000 ini ya. Bukan yang 1000, tetapi yang di 1000-nya itu udah dibagi 10. Karena kan taraf intensitas yang 10 yang diketahui. Jadi N-nya yang kita pakai adalah N yang 100 ya. Nah, ini nanti yang kita pakai. Jadi taraf intensitas 10 bunyi itu tadi adalah 40 desibel. Berarti kan 40 ditambah 10 log n-nya yang tadi yang 100 ini. 1000 dibagi 10 ya. Berarti 100 itu kan ditulisnya 10 pangkat 2 ya. Jadi sama dengan di sini 40 ditambah 10. Ini kan sebenarnya 10 log 10 nih, cuma kalau 10 kan biasanya nggak ditulis kalau basisnya 10 ya. 10 log 10 ini kita coret seret. Jadi sisanya 2. Jadi di sini 2-nya ditaruh. 40
Ya, 40 ditambah 10 kali 2 sama aja 40 ditambah 20. Jadi jawabannya adalah 60 desibel dB. Gitu ya. Ini nih jawabannya. Kalau dibunyikan 100 bunyi dibunyikan bersama, maka akan menghasilkan taraf intensitas bunyi sebesar 60 desibel. Nah, dari sini nih dari soal berarti tadi kan jawabannya 60 dB, 60 desibel. Nah, berarti dari soal ini yang benar adalah jawabannya 20 50. Nah, C nih yang jawabannya 60. Taraf intensitas untuk 1000 bunyi yang dibunyikan secara bersama-sama. Gitu ya. Oke, untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang soal UN Fisika tahun 2018, di mana yang kita mau bahas di sini adalah intensitas gelombang ya, besar taraf intensitas. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah sumber gelombang bunyi, dia punya daya 12,56 watt. Nah, memancarkan gelombang ke, kita lihat kemana nih, ke medium sekelilingnya dengan homogen, jadi secara merata ya. Intensitas ambang bunyi adalah 10 minus 12 meter per watt per meter persegi. Besar taraf intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber itu jadi berapa ya. Sekarang kita mau tulis diketahuinya dulu ya. Diketahuinya adalah dia memiliki daya sebesar 12,5 watt, 56 watt. Memancarkan berarti ini adalah daya P. Lalu memancarkan gelombang dengan intensitas ambang bunyi berarti I0. Intensitas ambang itu I0, 10 minus 12 watt per meter persegi. Besar taraf intensitas radiasinya berarti ditanya adalah taraf TI, taraf intensitas. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus intensitas dulu sebelum mencari taraf intensitas ya. Jadi dua kali nyari. Yang pertama, intensitas sama dengan daya dibagi dengan luas permukaan dari medium bunyi. Cuma karena luasnya belum tahu, tapi jaraknya udah tahu 10 meter, berarti di sini ditambah jarak 10 meter. Ini kita jabarin lagi, daya dibagi 4 pi r kuadrat. Kenapa? Karena bunyi itu berbentuk bola. Jadi bunyi itu berbentuk bola penyebarannya. Jadi kita masukin P-nya tadi 12,56 watt dibagi dengan 4 V ini kita masukin 3,14 ya. Lalu R kuadrat ini 10, kalau dikuadratin jadi 100. Ini kita tulis 100 dikali. Nah, jadi hasilnya adalah 12,56. Ini 4 kali 3, ini kan berarti 12,56 per ini 4 kali 3,14 itu 12,56 juga. 100-nya kita bikin notasi jadi 10 pangkat 2. Seperti ini sama ini dicoret. Jadi sisa sama dengannya adalah kita buat di sini. Ini naik ke atas jadi berubah, awalnya positif berubah jadi negatif. I-nya sama dengan 10 minus 2. Intensitasnya watt per meter persegi. Lalu dari intensitas ini kita mau cari TI baru. Setelah itu boleh nyari TI sama dengan 10 log intensitas dibagi intensitas dari ambang bunyinya. Nah, setelah itu kita masukin 10 log intensitasnya tadi 10 min 2 per 10 min 12 gitu. Setelah itu kita masukkan lagi 10 log. Ini untuk pembagian pangkatnya kan dikurang min 2 dikurang min 12. Hasilnya adalah 10 pangkat 10. Nah, setelah itu kita selesaikan. 10 ini kan sebenarnya adalah 10 log 10, karena log 10 biasanya kan gak ditulis. Maka 10 log 10 ini adalah 1 kali 10 berarti 10. Maka 10 kali 10 hasilnya adalah 100 desibel
gitu. Ini dari mana 10-nya? Karena log 10 minus 2 per 10 minus 12 itu kan adalah log 10 pangkat 10. Sebenarnya ini adalah basisnya 10, cuma kalau basis 10 biasanya nggak ditulis gitu ya. Jadi pas aku tulis di sini untuk menyatakan kalau 10 log 10 itu 1 kali 10 ya 10 ya. Begitu. Baru setelah itu dikali 10 kali 10 100 desibel. Sekarang kita lihat pilihan gandanya yang 100 desibel adalah yang D ya. Oke, sekarang kita masih lanjut ke soal pembahasan soal UN berikutnya. Kali ini saya akan membahas salah satu soal UN fisika SMA IPA ya. Jadi saya akan membahas soal nomor 25, itu tentang bunyi. Jadi soalnya itu taraf intensitas bunyi di sebuah pabrik yang menggunakan 100 buah mesin adalah 90 desibel. Bila mesin-mesin yang digunakan adalah identik, maka taraf intensitas 10 buah mesin adalah. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus mengetahui rumus dari intensitas bunyi. Jadi rumus intensitas bunyi itu adalah TI itu intensitas bunyi ya, sama dengan TI yang pertama ditambah 10 log N2 per N1. Jadi TI ini adalah intensitas bunyi, ini adalah intensitas bunyi juga. N2 sama N1 itu jumlah mesin atau jumlah alat yang digunakan gitu. Jadi sedangkan untuk yang 1 dan 2 ini yang ada angka ini merupakan keadaan. Jadi yang 1 ini keadaan pertama dan yang 2 ini adalah keadaan kedua gitu. Jadi diketahui taraf intensitas bunyi pertama berarti kan TI1. TI1 nya itu adalah 90 desibel. Dan dia menggunakan 100 mesin. Jadi N1 nya 100 mesin. Ditanya taraf intensitas bunyi jika hanya menggunakan 10 mesin. Jadi N2 itu adalah 10. Ditanya TI 2. Ya, jadi tinggal masukin ke dalam rumusnya aja. Di TI 2 sama dengan TI 1 plus 10 log N2 per N1. 90 ditambah 10 log 10 per 100. 90 ditambah 10 log, ini coret ya, jadi log 1 per 10 itu adalah min 1 ya. Ini kan di bawah nih 10 pangkat min 1. Log 10 pangkat min 1 berarti dia min 1. Jadi 90 min 10. Jadi untuk 10 mesin dia itu taraf intensitas bunyinya itu adalah 80 desibel. Nah, selanjutnya dalam gelombang bunyi itu ada efek Doppler. Nah, apa itu efek Doppler? Pengertiannya, efek Doppler adalah suatu perubahan frekuensi gelombang bunyi yang diterima oleh pendengar atau pengamat akibat sumber bunyi yang bergerak relatif terhadap pengamat, atau sebaliknya. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi dalam hal ini terlihat ada dua pendengar A dan B. Di sini ada sumber bunyi, yaitu misalkan mobil ambulan, mobil polisi yang sedang membunyikan sirene. Maka nanti dalam perambatan gelombang itu terlihat ketika mobil ini berjalan ke arah A itu akan mendengar frekuensi lebih besar daripada frekuensi yang didengar oleh B. Itu ilustrasinya. Ya, jadi kalau sumber mendekati pendengar, maka pendengar akan lebih mendengar lebih keras gitu ya, dibandingkan dengan yang dijauhi oleh sumber itu. Ya, nanti ada istilah ini frekuensi sumber, frekuensi pendengar. Nah, kita masukkan aja, kita lihat aja nanti di persamaan dan latihan-latihan soalnya ya, untuk lebih praktisnya. Rumus untuk efek Doppler ya, atau rumus Doppler ini seperti ini rumusnya. FP
F itu frekuensi yang didengar oleh pendengar. V adalah kecepatan bunyi di udara, kecepatan rambat bunyi di udara. VP adalah kecepatan dari pendengar. Jika pendengar bergerak, kalau pendengar diam berarti VP 0. Ini juga V ini sama, kecepatan bunyi di udara. VS adalah kecepatan sumber bunyi. Kalau bunyinya sumber bunyi itu bergerak, maka ini ada nilainya, tapi tidak bergerak dia akan mendapat nilai di sini 0. Ini Fs adalah frekuensi sumber bunyi, satuannya hertz. Nah, ya. Nah, di sini bagaimana ketika memakai plus dan minusnya? Ini jadi Vp maupun Vs ada satu saat dia memakai plus, ada satu saat memakai minus. Nah, bisa kita pakai tanda plus dan minusnya seperti ini. Ini kita baca sebagai berikut. Jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vp-nya akan dipakai tanda plus. Kalau sumber bunyi mendekati pendengar, maka Vp-nya jadi min. Ya. Sedangkan untuk pendengar, kebalikannya. Jika mendekati sumber bunyi, justru dia plus. Vp. Ini Vp ya tadi. Sedangkan jika dia menjauhi pendengar, maka dia pakai min. Ya. Kayak tadi ini VP dan PS ya. Oke. Tinggal disesuaikan aja tadi yang saya terangkan. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat tayangan video berikut untuk membahas contoh soal mengenai efek Doppler ini ya. Yang menggunakan persamaan ini. Oke, silakan diperhatikan. Ngerjain soal-soal efek Doppler level fisika SMA. Oke, kita mulai ya. Cara cepatnya, yang pertama adalah teman-teman harus tahu rumusnya dulu ya teman-teman. Nah, ini rumus kompleknya kalau dipengaruhi arah angin. Jadi ini sumber, ambulannya ini sebagai sumber. Kemudian di sini ada Pak Wisnu sebagai pendengar dan di sini ada angin arahnya ke sana. Jadi kalau ada pengaruh anginnya, maka rumus yang kita pakai adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar Fp sama dengan V angin, kecepatan udara bunyi di udara plus minus kecepatan angin plus minus kecepatan pendengar, dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan angin plus minus kecepatan sumber dikalikan frekuensi sumber. Jadi frekuensi yang didengar itu pakai rumus ini kalau ada anginnya. Tapi kalau di soal nggak ada anginnya, kita pakai yang ini. Jadi tinggal ngilangin FA nya begitu ya. Jadi ini rumusnya yang diingat-ingat itu gampang. Terus gampang nggak ngingetnya? Susah kak, kadang-kadang kebalik VP nya sama VS nya itu di atas dan di bawah. Nah, cara cepatnya adalah untuk biar tidak ketukar di atas dan di bawahnya, ingat ini kuncinya ini. Pendengar itu P ini kan pendengar ya. Jadi P ini pendengar, P simbol P kecil-kecil ini, P ini. Kemudian ini itu P maknanya pendengar. Nah, pendengar ini kita analogikan sebagai cowok ya. Pendengar itu cowok, P itu cowok, terserah lah P itu singkatan apa, yang penting cowok gitu ya. Kemudian sumber S, sumber itu mata air, bumi, sumber itu cewek ya, sumber itu cewek. Jadi silahkan dianalogikan kalau pendengar itu cowok, sumber itu cewek. Itu diingat-ingat terus untuk efek Doppler, pendengar cowok, sumber cewek. Nah, cara cepat pertama biar tidak ketukar VP di atas VS di bawah adalah karena cowok itu pemimpin rumah tangga, maka cowok itu di atas letaknya di sini. Setelah itu di rumah tangga di bawahnya ada cewek. Nah, itu cewek. Jadi cara mengingatnya, pendengar itu cowok, sumber itu cewek, maka cowok itu pemimpin di atas letaknya, cewek di bawah setelah cowok. Begitu gimana teman-teman? Bisa kan? Biar nggak kelupaan rumusnya, letaknya. Oke, sekarang kita akan prinsip yang kedua, cara cepatnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ada anginnya, ini kan plus minus pak. Lah ini cara plusnya gimana, minusnya gimana? Nah, untuk mengetahui itu plus minusnya angin di sini ini, maka pakai prinsip ini. Kalau anginnya searah dengan sumber, maka positif. Jadi kalau arah anginnya itu searah dengan sumber, kalau ini sumbernya ke kanan ya,
anginnya juga ke kanan, maka nilainya ini positif semua atas bawah. Begitu. Tapi kalau anginnya itu berlawanan arah dengan sumber seperti gambar ini, sumbernya ke kanan, anginnya ke kiri, maka VA-nya negatif. Jadi di sini negatif VA, di sini juga negatif VA. Begitu. Gampang kan? Kalau angin searah sumber positif, kalau angin berlawanan arah dengan sumber maka negatif. Itu cara cepat yang kedua harus dipahami. Gimana? Gampang, lanjut ya. Oke. Sekarang kalau VP Pak, pendengar. Nih yang ini dulu ya. Ini cara nentuin positif negatifnya yang ini gimana Pak? Oke. Kalau yang VP, ingat-ingat tadi. Cowok yang apa, cewek yang apa. Oke, kita ingat pendengar itu cowok, sumber itu cewek. Begitu kan? Itu diingat-ingat. Nah, cara nentuinnya kalau pendengar mendekati sumber kayak gini kasusnya. Nah, ini Pak Wisnu ini mendekati ambulan ke sana. Berarti gimana? Ya kita umpamakan pendengar itu cowok, sumber itu cewek, berarti cowok mendekati cewek. Gimana? Positif kan? Cowok mendekati cewek untuk kenalan itu kan positif. Begitu. Jadi nanti tanda di sini VP-nya itu positif. Dipakainya yang positif. Oke. Kemudian kalau pendengar menjauhi sumber Pak, kasusnya kayak gini. Nah, ambulannya itu bergeraknya ke kanan, Pak Wisnu bergeraknya ke kiri. Berarti kan pendengarnya menjauhi sumber. Terus bagaimana? Nah, sekarang kalau pendengar jauhi sumber, kasusnya seperti ini, Pak Wisnu ke kiri, kemudian ambulannya ke kanan. Berarti kan pendengarnya ini Pak Wisnu menjauhi sumbernya. Berarti kita ibaratkan lagi cowok menjauhi cewek dan mendekati cowok yang lain. Negatif ya. Jadi cowok menjauhi cewek negatif VP-nya. Jadi di sini rumusnya pakainya yang negatif begitu. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan sekarang yang VS. Nah, sekarang kalau VS-nya Pak, ini tanda di sini positif negatif ini kita pakai yang mana? Oke, VS. Tetap diingat-ingat yang tadi ya. Kalau pendengar itu cowok, kalau sumber itu cewek. Berarti kalau sumber mendekati pendengar alias ambulannya bergerak ke kanan seperti ini, bergerak ke sini, pendengarnya ini Pak Wisnu di sini, maka sumber itu cewek, pendengar itu cowok, berarti sumber itu cewek mendekati cowok. Maka VS-nya negatif. Cewek mendekati cowok, nyosor banget, maksa banget gitu kan nggak bagus ya, negatif ya, jadinya negatif. Kemudian kalau sumber menjauhi pendengar Pak, nah misalkan gini, sudah kondisi seperti ini, ambulannya ke kanan, Pak Wisnunya ke kiri, maka VS tanda di sininya gimana Pak? Sumber itu cewek, pendengar itu cowok. Cewek menjauhi cowok, agak jual mahal gitu, positif ya. Cewek jauhi cowok, agak jual mahal gitu, positif. Berarti tanda di sini itu adalah positif. Begitu. Gampang kan? Gampang ya? Oke, nah kita ke contoh soal ya. Tapi sebelum kita bahas ke contoh soal, bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu, tolong dukung Pak Wisnu ya dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu. Pak Wisnu hitung sampai 5, teman-teman subscribe dulu. Klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. 1, subscribe ya teman-teman. 2, subscribe ya. 3, tolong di subscribe ya. 4, subscribe ya teman-teman. 5, jangan lupa klik tombol lonceng. Terima kasih teman-teman. Yuk kita bahas contoh soalnya. Jadi contoh soal Pak Wisnu ambil dari brainly.co.id. Jadi di situ ada yang tanya, Pak, ada soal sebuah mobil ambulan bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam dan selalu membunyikan sirine. Angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 36 km per jam. Seseorang berdiri di tepi jalan yang berada di sisi timur terhadap mobil. Berdiri di tepi jalan berada di sisi timur sebelah mobil. Ternyata mendengarkan sirine tersebut dan frekuensi yang didengar oleh pendengar itu adalah 1110 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, frekuensi sirine tersebut adalah titik-titik pertanyaan dari Setiawati. Ini link Brainly-nya ya teman-teman. Kita kerjakan ya. Oke. Nah,
langkah pertama paling enak mengerjakan efek Doppler itu adalah digambar ya. Kita pakai misalkan sumbernya itu S, nggak usah harus digambar ambulan sama orang, nggak usah lama nanti gambarnya soalnya nggak selesai. Jadi misalkan S sama P gitu aja. Nah tapi kalau di ini simulasinya Pak Wisnu akan pakai simulasi dari gambar. Sebuah mobil ambulan bergerak ke timur. Oke, ke timur. Nah, ini ada mobil ambulan bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam. Ke timur ya, berarti ke kanan ya. Oke, ini. Dan selalu membunyikan sirine. Kemudian ada angin yang bertiup dari timur ke barat. Angin datanglah. Oke, ini angin ya. Anginnya bertiup dari timur ke barat, berarti berlawanan dengan ambulannya atau sirinenya atau sumber bunyinya. Dengan kecepatan 336 km per jam. Kemudian ada seseorang berdiri di tepi jalan, berada di sisi timur mobil, berarti sebelah kanannya mobil ada orang. Ya ini Pak Wisnu di sini nih ya. Oke, ternyata mendengar sirine, Pak Wisnu itu mendengar sirine 110 Hz. Kecepatan bunyi udara 340. Yang ditanya adalah frekuensi sirinenya. Berarti yang ditanya adalah frekuensi sumbernya, VS-nya bukan VP-nya di soal ini ya. Jadi yang ditanya VS-nya. Oke. Ini klik. Nah, berarti yang ditanya adalah VS-nya sama dengan berapa dan kecepatan angin berpengaruh. Berarti kita pakai rumus yang ini ya, yang ada anginnya. Nah, kita konstruksikan rumus ini ya. Kita pakai konstruksi rumus ini, kita susun lagi, berarti kita tulis ulang di sini. FP langkah pertama kita harus konstruksi rumusnya. Kita tentukan tanda plus minusnya ya. Ini dikalikan FS di sini. Oke. Berarti F tetap di sini, kemudian VA kita lihat VA-nya itu arahnya ke kiri sedangkan VS ke kanan. Berarti VA arah angin berlawanan arah dengan arah sumber alias ambulannya. Berarti kalau berlawanan arah tadi negatif, betul, berarti min VA kurung tutup bawahnya juga V min VA. Oke. Nah, sekarang kita VP. VP pendengarnya itu diem. Diem itu kita nggak usah abaikan berarti ya. Kalau pendengarnya diem, kita anggap aja VP-nya 0. Jadi mau positif atau negatif itu nggak apa-apa. Berarti di sini VP sama dengan 0 karena diem. Berarti nggak usah ditulis. Kemudian kita lihat VS. VS itu ke kanan, pendengarnya ke sini, berarti sumbernya itu mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar. Sumber itu cewek, cewek mendekati cowok. Negatif ya teman-teman. Oke, berarti min VS. Nah, kita udah dapat rumusnya ini. Nah, rumus ini kita tinggal masukkan angka-angkanya, nanti ketemu hasilnya. Nah, sampai step ini kita itu sudah selesai dengan konsep fisika. Step selanjutnya adalah kemampuan matematika teman-teman untuk menghitung, memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Jadi konsep fisikanya udah selesai sampai sini. Gampang kan fisika? Ya, yang susah ngitungnya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan, kita hitung ya. Oke, kita konstruksi dulu, tulis lagi rumusnya. VP sama dengan, kita tulis tadi min ya, karena berlawanan arah anginnya dengan sumber. Oke, yang atas V-nya nggak usah, ini yang bawah ada min lagi VS dikalikan FS. Begitu kan? Oke, betul. Berarti kita bisa tulis FS, karena yang ditanya FS, ini dibalik ya, pindah ke atas. Berarti yang bawah ini jadi di atas, pindahkan V min VA kurang tutup min VS dibagi V min VA dikalikan VP. Ya, ini matematika ya teman-teman. Sekarang kita perhitungan matematis. Sampai sini kita akan menggunakan kemampuan matematika kita untuk menghitung. Oke. Kita masukkan nilainya V. Ini, ingat, ini lihat. Nah, satuannya meter per sekon. Maka VA dan VS harus diubah dulu menjadi meter per sekon. Lihat, 108 km per jam. Kita akan ubah dulu menjadi meter per sekon. 108 kilometer ke meter itu 1000. Nolnya 3. Jam ke sekon itu 3600. Coret 02, coret 0. 36 bagi 8 3 ya. Ini 1, ini 3. Berarti 108 itu sama dengan
30 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan ubah yang kecepatan anginnya dulu. 36 km per jam itu sama dengan meter per sekon. Kilometer ke meter 1000, atas tulis 1000, bawah jam ke sekon 3600. 36 di sini, 0 coret 2, coret 36 ini 1, berarti berapa? 10 meter per sekon. Oke. Kalau satunya udah meter per sekon semua, kita masukkan. Oke, kalau sudah ketemu semua satuannya meter dan meter per sekon, kita masukkan ya. Oke, kita masukkan. Di atas ada V340 dikurangi 10, masih dikurangi berapa? VS-nya itu kan 108, berarti 30 ya. Yang bawah 340 min 10, masih dikalikan VP-nya berapa? 1110 Hz. Oke. Yang atas 340 min 10, 30 min 30, berarti 300 ya. Yang bawah 340 min 10, berarti 330 dikalikan 1110. Berapa ini teman-teman? Nolnya kita coret begini. Kemudian atas dibagi 3 itu 10, bawah dibagi 3 11. Begitu ya. Berarti 1110 dibagi dengan 11. Oke, angkanya nggak begitu bagus ya teman-teman. 1110 dibagi dengan 11, angkanya sekitar 100 ya. Berarti ini jawabannya adalah, kalau dipakein kalkulator, 1009,09 Hz. Begitu teman-teman. Gampang kan? Nah, kalau